Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis SWOT dari produksi buket. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Husni Afiatul Mahfudoh, Rifaini Alinda Rahmawati, Dina Ragilia Saningsi, dan Titi Yaidatur Rohmah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Buket. Akhir-akhir ini di kalangan milenial sedang tren gift buket. Gift buket merupakan suatu rangkaian bunga ataupun sejenisnya yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Gift ini pada umumnya diberikan pada perayaan seperti ulang tahun, wisuda, seminar skripsi, tunangan, pernikahan, maupun hadiah untuk perayaan lainnya. Selain memberi hadiah, buket ini bertujuan untuk estetika foto yang nantinya diunggah di media sosial. Meskipun terlihat sederhana, namun butuh keterampilan dan membuatnya sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk membeli daripada harus merangkai serta membeli bahan dasar sendiri. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk buket kualitas bagus dan model buket terkini. Bisa dilihat bahwa banyak konsumen yang lebih sering membeli buket untuk hadiah ulang tahun, acara wisuda, dan lain-lain. Harga produk terjangkau sesuai model buket. Model buket bisa dibuat sesuai pesanan konsumen. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jumlah produksi terbatas, karena ketika tidak ada konsumen yang memesan, maka buket tidak akan dibuat terlebih dahulu. Jadi seasonnya itu produk tidak ready stock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu peluang. Viral model buket terkini. Jadi target konsumen menjadi lebih luas dan produk bisa cepat dikenal oleh konsumen. Mengusahakan promosi dan menyebarluaskan informasi, sehingga peluang penjualan produk semakin besar. Ancaman dari produk ini, semakin banyak kompetitor bermodal besar, maka dari itu kita harus terus-menerus berinovasi agar bisa membuat model buket yang paling terbaru. Sekian paparan dari kelompok kami. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apa yang akan kalian lakukan jika terdapat pesanan yang lumayan banyak, yang mana pada saat itu kondisi kalian sedang sibuk? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak Dara. Bisa saya tanggapi? Menurut kelompok kami ini kan bergerak sebagai reseller. Yang pasti ketika sebuah toko mau membuka reseller, pasti mereka sudah sanggup atas membludaknya pesanan yang ada. Nah, kemudian ketika memang tim dari seller masih kewalahan, kita bisa menyempatkan waktu untuk membantu seller. Kan kalau sibuk itu kan pasti tetap ada sela-sela kosongnya. Nah, dari sela-sela kosong itu mungkin nanti kita adakan gantian atau giliran untuk membantu dengan anggota kelompok yang lain. Seperti itu, Mbak Dara. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya. Ya, silakan. Pada peluang kan dijelaskan bahwa akan mengusahakan promosi dan penyebarluasan informasi sehingga penjualan produk semakin besar. Nah, itu promosi yang seperti apa yang akan dijalankan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alfi. Jadi terkait promosi yang akan kita lakukan nanti,
itu kita tahu bahwa promosi menjadi kunci utama untuk meningkatkan hasil penjualan dari produk yang akan kita tawarkan. Untuk strategi promosinya nanti bisa dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan caption dengan keterangan secara kreatif serta menyampaikan informasi produk buket dengan baik. Nah, hal tersebut tentunya untuk menarik minat beli pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian selain itu, penjual juga harus bisa menjalin komunikasi dengan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan dan kualitas terbaik agar tidak berpindah ke kompetitor lain. Jadi dengan begitu tingkat loyalitas konsumen akan semakin bertambah. Seperti itu Mbak Alfi, apakah bisa diterima? Bisa Mbak Titi. Izin bertanya lagi. Kan di ancaman dijelaskan bahwa harus terus berinovasi agar bisa membuat model buket yang paling terbaru. Nah, cara kalian agar bisa membuat model paling baru itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Jadi untuk berinovasi itu kami mencari referensi di internet seperti sosial media, Instagram, dan lain-lain untuk mencari trendy yang sedang trendy sesuai perkembangan zaman. Begitu Mbak Alfi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Dari kelompok 6, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Sudah tidak ada lagi, Mbak. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT dari produk S-Pencil. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Dara Sapta Murdiani dengan NPM 002, ada Reda Hermawan dengan NPM 029, ada Alfiatun Soliah dengan NPM 041, dan ada Ana Alfiah dengan NPM 062. Next. Untuk deskripsi produk, S-Pencil merupakan pilihan yang tepat di saat haus atau di bawah terik matahari. Penampilannya yang cantik dengan berbagai rasa dan warna akan memikat hati Anda untuk membelinya dengan ukuran yang hampir sama dengan ukuran pensil. Membuat Anda tertarik untuk mencobanya dan es ini terbuat dari bahan alami tanpa campuran zat kimia. Harganya cukup terjangkau bagi semua kalangan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cicipi produk kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reda. Selanjutnya ada analisis strength atau kekuatan. Usaha S-Lin ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama aman dikonsumsi oleh anak-anak dan harga jual yang terjangkau. Dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, dibekukan dalam freezer. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Untuk kemasan produk ini sulit dicari, serta tempat penyimpanan khusus itu juga sulit dicari. Untuk opportunities atau peluang. Tidak banyak orang yang dapat meniru pembuatan es pensil dan dapat divariasi menjadi banyak rasa. Kemudian ada threats atau ancaman. Minuman kekinian yang beredar di pasaran atau musiman, jika musim hujan penjualan akan menurun dan karena juga pandemi COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6 ke sesi tanya jawab. Silakan. Silakan dari kelompok 3 untuk bertanya pada kelompok 6.
Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Titi Zaidatul Rahma Sumadani dengan NPM 017. Dalam PPT dijelaskan bahwa es pensil ini terbuat dari bahan alami. Nah, itu bahan-bahan alami apa saja yang akan digunakan. Kemudian untuk harganya pun dibilang terjangkau. Nah, itu kira-kira kisaran berapa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Titi. Bahan alami yang digunakan dalam es pensil ini antara lain gula pasir, air, maizena, susu kental manis, dan juga garam. Harganya itu sekitar Rp500 per buah atau per biji. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Ana. Apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan dari kelompok 3? Izin bertanya. Silakan, Mbak. Saya Dina Ragilia dengan NPM 092 izin bertanya. Dalam BPT disebutkan bahwa ancaman dari usaha es pensil adalah minuman yang beredar itu tergantung musim, di mana ketika musim hujan, penjualan akan menurun. Lalu menurut kelompok kalian, bagaimana untuk mengatasi ancaman tersebut agar penjualan itu tetap dilakukan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya Ridha Hermawan izin menjawab. Nah, untuk usaha kami memang jika di musim hujan, kelemahannya itu pasti penjualan akan menurun. Soalnya kan musim hujan pasti juga jarang yang beli es. Mungkin solusi dari kami ya untuk agar produk itu tetap awet, itu tetap bisa dimasukkan di dalam freezer. Seperti itu. Dan juga untuk jumlah produksi mungkin kita juga akan lebih sedikit ketimbang di musim panas. Soalnya kan penjualan es pasti akan menurun jika di musim hujan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada lagi yang akan didiskusikan? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin saya izin mengakhiri. Terima kasih atas partisipannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.